Tribulation itu di dalamnya juga menyangkut perwujudan daripada rencana penebusan Allah juga. Mari kita membuka teks kunci kita. Yang pertama adalah Matius 24 ayat 15 sampai 31. Tapi dimulai dulu dengan Daniel pasal 12 ayat 1. Silakan Lina untuk membaca Daniel pasal 12 ayat 1. Ayo. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada sesuatu waktu kesesakan yang besar. Nah, Daniel 12 ayat 1 itu berbicara tentang kesengsaraan besar atau the Great Tribulation. Sekarang yang kedua, Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan 31. Silakan Ivoni membaca ayat 15 sampai dengan 20. Kemudian Erika ayat 21 sampai dengan ayat 25. Kemudian Kayla itu membaca ayat 27 sampai habis 31. Aku dilompat aja ya Pak, lagi nggak ada Alkitab nih. Oh, Maaf. Ya diganti oleh Andre nggak ada ya. Yusuf mana Yusuf? Diganti sama Cik Foni saja semua. Pertama adalah Matius 24 ayat 15 sampai dengan 20 tadi Cik Foni ya. Kemudian 21 sampai 26 Erika. Kemudian 27 sampai 31 Cik Foni lagi. Matius 24 ayat 15 sampai 21. Sampai 21. Sampai 20, sorry. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat 17, orang yang sedang di peranggingan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya dari rumahnya. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat 23, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 23,
ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Silakan. Sudah habis ya, sampai mana itu? 28 Silakan habiskan sampai 31. sampai 31. Oke. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Oke. 33. Oke. Nah, saudara-saudara, dari bacaan-bacaan itu tadi, kita secara pasti melihat Tuhan Yesus menyinggung bahwa the Great Tribulation itu bersifat general, yaitu melanda semua yang masih hidup. Terus yang kedua, the Great Tribulation itu tidak ada celah untuk menyelamatkan diri. Tidak ada celah. Karena di setiap sudut di mana ada manusia bernafas, di situ gelombang kesengsaraan besar itu melanda. Nah, pada saat kita mendengar pembacaan dari dua bagian firman Allah itu, maka reaksi yang muncul di dalam diri kita sebagai manusia, itu yang terbesar adalah emosi. Emosi apa? Emosi ketakutan atau emosi kebingungan. Jadi pada saat itu. Jadi banyak orang akan mulai berpikir untuk mencari atau mengcover emosi ini. Maka lahirlah teori-teori berbagai macam. Sehingga kalau kita menyediakan emosi kita untuk diberi makan oleh teori-teori yang banyak tersebar itu, mengakibatkan kita kehilangan tujuan dan bimbingan daripada Alkitab itu sendiri. Maka dengan demikian kita akan tidak pernah mengerti the nature, the purpose, and the significance of the Great Tribulation. Sehingga kita tidak akan pernah mengerti hakikat apa itu pentingnya dan tujuan daripada masa kesengsaraan besar. Oke. Jadi kita memasuki hal yang pertama, yaitu apa yang disebut the Great Tribulation. Jadi pengertian the Great Tribulation itu berasal dari kata Yunani yang artinya thlipsis. Thlipsis itu berarti pressure, ditekan gitu. Jadi orang percaya itu akan seperti anggur yang dibawa kepada penggilingan, pengirikan begitu ya.
Jadi seperti anggur yang dipres oleh dua buah batu besar itu, begitu batu ini ditekan begini, maka batu ini berputar dari arah yang saling berlawanan, kemudian bolak-balik begini. Atau kalau diirik dengan lembu, maka bergeser terus seperti ini, berputar-putar, dan yang keluar adalah cairan daripada anggur itu. Hingga ada lagu judulnya bagaikan anggur yang diperas. Jadi akan seperti itu untuk memberikan aromanya dan sebagainya. Yang arti yang kedua selain pressure itu juga affection, yaitu afflection. Afflection itu diserang kanan kiri, digoncang-gandengan kanan kiri dari atas ke bawah sekelilingnya sampai mengarah kepada distress. Kita sangat-sangat distress, sangat-sangat seperti orang yang memikul beban yang sangat berat, tapi sebetulnya kita tidak mampu untuk memikul. Nah, seperti itu. Jadi kata tripsis, kesengsaraan itu atau tribulation itu artinya itu. Jadi secara spesifik yang disebut masa kesengsaraan besar itu adalah future time, waktu yang akan datang, dan tidak bisa kita tentukan dengan baik. Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanya, adanya pressure, adanya tekanan, adanya penyudutan, adanya judgment, diikuti dengan gelombang penganiayaan, dan harga hidup orang percaya itu dinilai sangat-sangat kecil. Mungkin kurang dari 2 mata uang. Sehingga penganiayaan besar terhadap orang Kristen itu bersifat legal, dipimpin oleh satu government, satu pemimpin, didanai oleh satu mata uang, disupport oleh satu kekuatan politik, dan ditopang oleh satu kekuatan ekonomi yang maha besar. Dan kekristenan menjadi target besar-besaran pada waktu itu. Sehingga akan terpisah menjadi 2 bagian. Yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, jalan yang besar dan jalan yang kecil. Orang-orang yang memiliki tanda, simbol, dan menyembah patung, mengikuti ajaran antikristus, menjadi the believer of the antichrist, menjadi bagian daripada gereja yang bukan milik Kristus. Itu merupakan the greatest opportunity to live. Satu kesempatan terbesar untuk hidup yang digambarkan berbondong-bondong orang memasuki, melewati jalan yang besar itu tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan yang jalan yang kecil ini kan bukan pilihan, saudara, tetapi jalan pelarian. Jadi melarikan diri. Jadi pada saat itu melarikan diri sehingga seperti seolah-olah seluruh dunia mengepung pengikut-pengikut Kristus dan mengarah kepada satu gate saja, satu pintu gerbang yang disebut the narrow gate, pintu yang kecil, dan di situ orang berdesak-desakan masuk dengan membawa penderitaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi perumpamaan tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu bukan sekedar ilustrasi orang mengikut dunia, terus ilustrasi orang mengikut Kristus sebagai orang Kristen pada masa kini, tetapi itu menyangkut suatu gambaran eskatologi, begitu ya. Jadi nanti di orang yang dituwesak masuk kepada jalan yang sempit itu,
mereka akan bertemu di ujung yang sama, satu ujung yang sama, yang jalannya lurus. Dan pada saat itulah mereka melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sedangkan jalan yang lebar, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, Tuhan Yesus datang dengan membawa murka sebagai murka anak domba yang maha besar. Jadi di sisi lain, melalui pintu jalan yang kecil ini kita melihat kedatangan Tuhan Yesus menjemput. Sedangkan jalan yang lebar, mereka melihat kedatangan anak manusia itu sebagai hakim yang membawa murka yang sangat dahsyat, seperti sebuah cawan yang dicurahkan dari langit. Oke, sampai di sini pengertian definisi. Kemudian di dalam kata-kata Tuhan Yesus Matius 24 ayat 21 yang dibaca oleh Jifoni Caci, itu dikatakan dalam bahasa Inggris, for then there will be great tribulation. Karena kemudian akan ada masa kesengsaraan besar. Such as has not been from the beginning of the world until now, yang tidak pernah terjadi dari permulaan alam semesta ini sampai hari ini. Tidak. And never will be, dan tidak akan pernah terulang lagi, satu kali saja. Yang menjelaskan tentang intensitas penderitaan itu maha dahsyat. Oleh sebab itu disebut the Great Tribulation. Jadi intensitasnya begitu dahsyat sehingga tidak akan terulang lagi dan tidak pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan alam semesta ini. Air bah tidak sebanding secuil pun dengan the Great Tribulation. Sodom dan Gomora tidak terbanding secuil pun dengan the Great Tribulation. Amat sangat dahsyat dan tidak ada satu bahasa manusia yang bisa melukiskan kedahsyatan murka anak domba yang dicurahkan pada masa itu. Jadi, this is a global crisis. Ini adalah krisis global yang beyond anything the world has ever experienced, yang melampaui segala sesuatu yang dunia pernah alami sampai hari ini. Kemudian the Great Tribulation itu akan diikuti dengan apa itu yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut tohu, tohu, gelap gulita dan kacau balau, desolation. Ya, di ayat 15 Matius 24. Jadi follow dari suatu suasana desolation gelap, kacau balau itu dalam bahasa sederhananya adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang horrible. Darah tidak akan pernah bisa membayangkan. Perempuan hamil akan celaka pada waktu itu. Ketika mereka melarikan diri. Ternyata tidak ada tempat melarikan diri. Sehingga dibedah perut-perut yang mengandung itu. Dan peristiwanya sangat menjijikkan. Saudara akan melihat pesta seks
seksualitas yang sangat-sangat menjijikan yang tidak pernah terjadi di dalam muka bumi. Dan peristiwa yang menjijikan itu sebagai musik yang mengiringi penganiayaan dan jeritan murid-murid Tuhan. Jadi di antara gelimang darah dan tangisan, teriakan, histeris dari orang-orang yang dikenai tribulation itu, mereka melakukan praktek yang disebut abomination, sesuatu hal yang paling menjijikan yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Secara luar biasa. Ya, saudara. Tetapi setelah itu, peristiwa yang maha menjijikan itu untuk menunjukkan kepada seluruh makhluk, baik yang ada di surga ataupun yang ada di bumi, baik yang ada di tempat dunia orang mati, apapun yang masih hidup, kepada sejarah-sejarah, saksi-saksi iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11 itu, bahwa Kristus memiliki alasan kenapa tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kenapa bumi sekali lagi harus dibinasakan bersama dengan seisinya. Dan yang terakhir ini betul-betul dreadful. Kebinasaan yang bersifat maha dahsyat, once for all, dan tidak akan pernah terulang kembali. Jadi secara justice, secara forensik, secara legal, sang anak domba itu sudah memberikan bukti kepada dunia, lihatlah keadaan manusia itu. Oleh sebab itu ada istilah di dalam Alkitab, Allah menyesal menciptakan manusia. Nah, ini yang penting. Mari kita membahas nubuatnya lebih dulu yang diambil di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Jadi sekali lagi, masa kesengsaraan besar itu terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi begitu ada kesengsaraan besar yang bukan main dahsyatnya, yang mana kata-kata tidak bisa mencatat, melukiskan, menggambarkan dan sebagainya. Saat itulah kita boleh berkata, Yesus sudah sedang datang. Kalau hanya gitu-gitu saja kita tidak memiliki kelayaan untuk menghubungkan atau memakai ilmu yang disebut cocokologi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke. Alright, Daniel pasal 12 ayat 1 itu mengatakan demikian. There shall be a time of trouble. Ada satu waktu trouble, kesulitan, seperti such as never have been seen. There was a nation. Dan tidak pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ini ada. Jadi civilization ada, kemanusiaan ada, bumi dan langit ada. Yang disebut a time of trouble di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 itu tidak pernah terjadi. Jadi yang artinya luar biasa dahsyatnya. Nah, disebutkan oleh Daniel bahwa Michael, the archangel, jadi Michael itu sebagai panglima penghulu, maka penghulu peperangan itu berdiri. Itu sedang menjaga Israel selama waktu itu. Nah, Israel itu jangan dikonotasikan sebagai Israel sebagai bangsa pada hari ini. Memang Israel sebagai bangsa pada hari ini termaktuf di dalamnya.
Tetapi masa kesengsaraan besar itu ditujukan kepada Israel yang sedang melarikan diri melalui jalan yang sempit tersebut, yaitu the redeemed people atau New Israel, atau dalam bahasa sekarang adalah gereja. Jadi yang disebut oleh Daniel itu bukan Israel sebagai bangsa, tetapi yang disebut oleh Daniel itu adalah Israel sebagai the elected nation, sebagai bangsa yang terpilih. Kita kembali kepada 1 Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu yang dimaksud. Jadi bersifat eskatologi. Jadi nanti semua orang yang melewati, yang melarikan diri melalui jalan yang sempit itu disebut Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Jadi kita bisa membayangkan betapa precious Israel itu bagi Tuhan. Karena menjelang kesengsaraan besar atau masa the Great Tribulation itu akan terjadi pertobatan besar-besaran dari orang Israel. Mereka akan berlutut mengaku Messiah is the King of Kings. Mereka dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi masa kesengsaraan besar itu membuat Israel diperas bagaikan anggur untuk kembali kepada Mesias. Jadi secara khusus Michael, the Archangel itu mengawal, menjaga Israel dalam masa kesengsaraan besar tersebut. Israel secara fisik walaupun dikepung oleh seluruh dunia yang memusuhi mereka. Kalau menurut Daniel pasal 12:1, Israel tidak akan pernah jatuh sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di dalam jalan yang sempit yang dimaksudkan oleh Tuhan itu, semua bangsa akan menjadi satu bangsa yang disebut the elected nation, atau dalam bahasa Ibrani adalah Israel. Apa Israel artinya, Andre? Oh, apa ya? Menang bergelut dengan malaikat. Itu Yakub. Itu iya kan? Israel. Oh, L itu Elot. Ya, Israel yang berpindah. Roti kasa Israel merot berpindah. Israel. Very good. You are mine. Oke. Jadi pada masa kesengsaraan besar itu akan secara langsung mengikat atau mengakhiri atau mengikat, lebih cepat disebut mengikat akhir zaman. Dan pada saat yang sama the final deliverance of God people. Saudara perhatikan apa yang diomongkan oleh Tuhan Yesus itu
merupakan suatu hal yang makin jelas. Jadi begitu orang-orang pilihan itu terkonsentrasi pada masa The Great Tribulation di dalam jalan yang kecil, melalui the narrow gate, pintu gerbang yang kecil itu, yang disebut kesengsaraan yang maha dahsyat itu. Mereka terkonsentrasi di situ. Nah, pada saat mereka terkonsentrasi gitu, seluruh dunia itu mengepung mereka begitu rupa. Tetapi mereka tidak bisa memasuki, menerjang jalan yang kecil itu oleh karena Michael the Archangel itu guarding. Memang mereka mengalami penderitaan yang hebat, luar biasa di tempat itu, memang luar biasa. Digambarkan di dalam kitab Wahyu itu seperti jemaat Pergamus dimasukkan ke dalam perut lembu. Kemudian kira-kira seperti itu tidak bisa menyentuh. Jadi disitulah, di tempat itulah ketika mereka menengadah ke atas dengan air mata bercucuran, dengan teriakan-teriakan histeris, dengan nada-nada ketakutan, selamatkan kami ya Tuhan, bebaskan kami ya Tuhan, sudah berapa lama lagi ya Tuhan, seperti yang diceritakan di dalam kitab Mazmur. Tolong oh God, tolong oh God. Saat itu dikatakan di dalam Kisah Rasul, semua bangsa akan melihat ke atas, melihat kedatangan anak manusia itu turun dari langit. Dan disitulah ada the final deliverance, lepasan, pembebasan yang terakhir. Jadi yang satu dibebaskan, yang satu lagi dihantar menuju the final judgment of White Throne. Jadi yang kedua, tujuan daripada konteks Daniel pasal 12 itu adalah purification and refinement of the righteous. Daniel pasal 12 ayat 10. Tujuannya adalah memurnikan dan membuat tema daripada gereja Maranatha itu betul-betul terjadi, menjadi murni di hadapan Tuhan. Menjadi murni. Jadi saya kalau masuk rumah dari luar itu kan ada kalendernya Maranatha di rumah saya. Itu selalu ada. Jadi visi daripada gereja Maranatha itu adalah visi eskatologi. Visi after the Great Tribulation. Purification and refinement. Menjadi murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara harus bangga menjadi bagian dari Maranatha. Karena hanya Maranatha yang saat ini memiliki visi menjadi murni. Tidak ada di gereja di seluruh dunia itu ada satu visi menjadi murni di hadapan Tuhan. Karena di dalamnya ditulis di kalender itu bukan menjadi gereja yang murni. Tidak tahu ini kebetulan apa enggak, saya juga terkejut. Tapi hanya disebut menjadi murni. Jadi bagus ya untuk gereja Maranatha itu. Sehingga saya jatuh cinta juga sama Maranatha. Jadi funny ya. Ya toh? Itu Daniel pasal 12 ayat 10. Nah, kemudian
Di situ sudah saya jelaskan tadi, pelarian menjadi 2 lajur. Ya. Dan celakanya dari jalan yang besar, dari jalan yang kecil itu kita tidak tahu yang mana yang menuju ke Armageddon. Saya tidak tahu, tidak bisa jawab itu. Itu Andre yang bisa jawab karena sering ke Israel. Nanti setelah saya ke Israel baru saya bisa menjawab. Gitu ya. Nah, sekarang itu saya tidak bisa jawab karena tidak tahu secara khusus. Jadi ada pemisahan antara true believer from those who follow the beast and from those to follow the lamb. Interesting. Kan itu di peta Israel kan dibagi menjadi satu arah ke Megiddo, satu ke mana Andre? Apa? Satu Megiddo, satu Megiddo, satu mana gitu, satu lagi saya lupa. Itu nanti ketemunya di Armageddon. Jadi terpisah menjadi 2. Nah, saya sampai hari ini tidak menemukan satu ayat yang mengatakan orang Kristen terlibat di dalam peperangan Armageddon. Yang saya lihat adalah the Michael, the Archangel yang berperang. Oke, kita masuk ke tujuan atau maksud daripada The Great Tribulation. Ada pertanyaan enggak ini? Jadi jiwanya sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara. Pak, kalau semua kena, berarti gimana? Mati semua kan? Semua kena, tapi kan ada satu tempat perlindungan yang disebut the narrow gate. Oh, oke. Di Mazmur itu disebut-sebutkan tempat perlindungan. Di Israel juga ada tempat perlindungan di dekat Petra sana. Ya kan? Ya kan? Walaupun saya belum ke sana, tapi saya tahu ada tempat perlindungan. Di kitab Yosua itu juga diceritakan yang melambangkan masa-masa eskatologi, yaitu pelarian yang disebut tempat perlindungan. Jadi kalau membaca Alkitab itu jangan mengartikan satu ayat saja, karena Alkitab itu merupakan satu aliran darah, mengkait satu dengan yang lain, dan tidak ada satu bagian pun dari Alkitab itu yang berdiri sendiri, tidak ada. Semua mengkait, bahkan Tuhan Yesus mengatakan satu iota pun itu pun tidak akan terlepas, terkait begitu rupa. Jadi omongan atau firman dari Tuhan Yesus itu betul-betul satu demi satu terwujud, terlihat semakin jelas. Dulu saya tidak mengerti Tuhan Yesus itu ngomong apa. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih. Bukan masalah mana yang kau pilih, terpaksa ini kita ini dikejar-kejar oleh orang dengan berbagai macam senjata yang paling canggih sekalipun. Dan herannya, tempat perlindungan itu dijaga oleh Michael, sehingga tidak ada
satu jaringan artificial intelligence yang paling intelijen sekalipun, yang bisa menyeruak masuk untuk menghabisi seluruh Israel. Any other question? Kalau tidak, kita masuk pada the purpose of the Great Tribulation. Yang pertama adalah maksud daripada masa kesengsaraan besar itu adalah penghakiman atas rebellious world, dunia yang sedang memberontak. Jadi murka Allah itu dinyatakan secara frontal, secara visible, secara kelihatan, terus juga secara physical, and yet secara mental, secara psychological, dan juga secara spiritual. Jadi seluruh eksistensi yang disebut the human being, kemanusiaan itu terkena, dan tidak ada satupun yang tidak terkena daripada wahyu Allah, murka Allah yang dicurahkan melawan dosa dan global rebellion. Jadi kita melihat seluruh dunia itu secara besar-besaran itu memberontak kepada Allah. Pemberontakan kepada Allah bukan pemberontakan militer, saudara-saudara. Bukan pemberontakan ekonomi, bukan. Tetapi pemberontakan yang disebut rebellious war yang dilakukan oleh manusia seluruh muka bumi itu, jumlahnya tidak tahu berapa, adalah pemberontakan religius, spiritual, dan mental, intelektual. Itu terbungkus menjadi satu paket melakukan pemberontakan. Jadi mereka itu pemberontakan yang pertama apa? Patung daripada the beast instead of the lamb, disembah sebagai ilah. Yang kedua, mereka dengan sukarela menggunakan tanda atau mark dari the beast itu sendiri, bisa berubah the greatest and the most intelligent artificial a satanic brain and power. Masing-masing memiliki satanic brain and power artificially, dan itu membuat manusia menjadi canggih, bukan? Terus mereka dengan sukarela mengundang pengkhotbah yang ditraining begitu rupa, ahli retorika, ahli membahas firman. Mereka mengaku dirinya sebagai Mesias. Ini the most rebellious word ever yang tidak pernah terjadi. Mereka akan memberkati hal-hal yang paling busuk, sexually terutama, dan terjadi di dalam gereja Tuhan. Salib itu nanti berubah menjadi salib yang dilingkari oleh sang ular tua tersebut, yang artinya adalah defeated of the cross, defeated to the cross. Jadi, saudara, rebellious war itu bukan dalam bentuk militer. Itu kecil, yang militer itu kecil, yang physical rebellion itu kecil. Tapi yang paling besar sekali lagi adalah religious and spiritual rebellion dalam bentuk pemujaan
Smyrna, dan Philadelphia. Sedangkan 5 yang lain menjadi seperti mereka. Oke. Nah, coba saudara perhatikan. Yang satu kelompok ini akan sangat-sangat jauh dari purification, dari murni. Makin membusuk, makin rebellious, makin menjijikan, makin kotor. Pokoknya akar dosa dan akibat dosa itu seperti meledak begitu rupa. Sehingga manusia bukan seperti jati diri manusia lagi. Betul-betul jauh daripada purification. Sedangkan yang satunya lagi, saudara, semakin murni dan murni dan murni dan murni. Salah satunya adalah gereja Maranatha. Alright, hold on. Section yang pertama. Doa penutup, Pak. Doa penutup siapa? Erika, huh? Oke. Ya, Erika. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam ini untuk kami bersama-sama mempelajari